Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, salam dan bahagia. Dari Cirebon naik kereta api ke Jakarta. Di Jakarta beli sotomi dan oleh-oleh lain-lainnya. Izinkan saya, Kartino, berbagi cerita, implementasi, coaching Tirta dalam supervisi akademik di sekolah Bina. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang supervisi akademik yang sudah saya lakukan melalui coaching model Tirta di sekolah binaan saya. Yuk kita saksikan seperti apa langkah-langkahnya. Jangan lupa ya, bantu saya untuk like, share, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Coaching model Tirta merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah agar bisa menggali potensi yang ada pada kepala sekolah maupun guru yang ada di sekolah binanya. Coaching Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air ini tetap mengalir tanpa sumbatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kepala sehat kan? Alhamdulillah sehat. Semoga juga Pak Pengawas sehat. Iya, oke, sehat insya Allah Ibu. Ya rencananya kan kita sudah ngobrol kemarin, kita mau hari ini ada apa supervisi akademik. Mohon izin dari Ibu minta waktunya, waktu Ibu untuk supervisi saya ganggu nih. Saya minta waktu beberapa bisa skripsi dan ini berapa nanti pembelajaran guru ini menerapkan mereka di kelas. Nah, hari ini udah tahu ya tujuannya apa ya? Sebelum bersuara, saya sebenarnya bukan ngomong apa ya, ini hanya sharing nanti dengan ibu bapak. Ketika bapak ibu ada di kelas, kita pengen lihat sejauh mana penerapan coaching saya kelas ini. Oke, intinya relaksasi. Ini udah izin ke ibu kepala bahwa kita nanti besok jam keberapa ini kita? Selesai jam 3 jam terakhir. Berarti 7 siap. Oke, nanti pokoknya kita ya senang-senang semuanya ya, jangan biar nggak relax, santai aja kan biasa. Ini hanya kita salah satu tugas saya pengawas di sekolahnya untuk bagaimana nanti bisa berbagi sharing tentang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita. rencananya saya akan mengajar dengan tema Describing People, Pak. Itu ada di chapter 1, unit 3. Yeah, we are going to describe people by their appearance. Dan saya coba menerapkan, walaupun ini masih sangat baru buat saya karena tahun ini adalah tahun pertama saya ngajar dengan kurikulum. Dan seperti yang direncanakan, mungkin dengan pembelajaran berfrekuensi yang hanya, dan ini masih dalam tahap belajar ya Pak. Jadi mungkin nanti mohon arahan dan bimbingannya. Siap, sama-sama. Misika, menurut Misika berdiferensiasi itu seperti apa sih? Apa yang diketahui oleh Misika tentang berdiferensiasi atau kurikulum mereka itu seperti apa? Kalau ada masuk berdiferensiasi seperti apa yang dipahami oleh Misika seperti apa? Ya, sepengetahuan saya ya, berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini bertujuan untuk agar pembelajaran tercapai dengan baik serta para siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sepenuhnya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini akan diaplikasikan
menyesuaikan ke tema Describing People dengan at least saya paling tidak ke produknya Kak. Jadi nanti siswa akan menghasilkan produk berupa lebih dari satu macam bentuk. Yang mungkin yang visual akan coba membuat sebuah tayangan dengan menggunakan handphone dengan aplikasinya, kemudian mencoba mendeskripsikan sebuah tokoh atau idola mereka. Kemudian yang auditori mungkin nanti siswa akan coba membuat sebuah paparan artikel mengenai idolanya lalu dibacakan. Main idol ya. Iya, main idol. Ada nggak tantangan apa yang akan dihadapi oleh Misika terhadap organisasi ini? Seperti apa sih tantangannya? Ya, tantangannya mungkin ketika kita betul-betul ingin mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Sebelumnya mungkin saya mengadakan tes diagnostik non-kognitif juga untuk mengetahui hasilnya gaya belajar mereka seperti apa. Lalu kemudian nanti ketika disuguhkan proses pembelajarannya, mereka diberikan kebebasan untuk memilih produknya yang ingin mereka buat seperti apa. Nah, untuk itu saya masih agak ter-challenge bahwa apakah sesuai prediksi saya, siswa ini akan memilih yang mana seperti itu atau tidak, dan apakah itu nanti sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Ada strategi nggak, solusi nggak kira-kira Misika supaya ini bisa tercapai gitu tujuannya? Sementara ini saya ingin membentuk kelompok yang disesuaikan dan diatur sebelumnya oleh guru. Oke. Dan kira-kira ada rencana tindak lanjutnya nggak berikutnya? Misalnya Misika, saya berhasil ini, saya akan gimana gitu nantinya? Ada target-target tertentu nggak setelah berhasil? Kan Misika selama ini lagi tadi belajar tentang kurikulum mereka, setelah diterapkan seperti ini besok dicobain, kemudian ada target seperti apa, dan rencana tindak lanjutnya Misika seperti apa nanti kalau besok udah selesai ini? Bukan hanya di supervisi kita loh Bu ya, bersama ibu sama saya, tapi ini untuk Misika pribadi sebagai seorang guru, tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin insya Allah kalau misalnya besok berhasil ya Pak, apa yang saya coba, karena ini memang satu hal yang baru bagi saya, karena tahun pertama untuk menggunakan kurikulum merdeka di kelas 7 ini. Nah, mungkin akan saya coba mengaplikasikan, membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi. Are you ready to study? Ready. Wow, some of you look so tired and sleepy. So I'll give you some ice breaking, okay? Are you ready? Ready. Clap once for good morning. Clap twice for good afternoon. And good evening. Good night. Okay, are you ready? Ready. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good morning. Good morning. Good night. Tadi alhamdulillah kita sudah melihat tadi ya, saya dengan Misika masuk ke kelas 3 seperti yang rencana kita sebelumnya, bahwa akan ada supervisi akademik dan Misika sudah masuk. Bagaimana perasaan Misika? Kemudian udah merasa puas atau ada hal apa yang pengen nanti next ditambahin atau seperti apa? Tadi pembelajarannya seperti apa? Misika ada nggak rasa seperti apa lah, pokoknya ungkapkan yang ingin Misika ceritakan dari kita di kelas. Gimana Mas? Ya baik Kak. Sebetulnya hari ini 3 jam pelajaran, 3 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Tadi di jam pertama itu sebelum istirahat Pak. Tapi kebetulan belum bertemu Bapak, jadi tadi 1 jam itu juga saya sudah sampai ke absensi. Sudah sampai masuk situ, lalu bel itu pun nunggu dulu sebetulnya. Jadi belum bel, akhirnya istirahat. Lalu kemudian dilanjut di 2 jam terakhir baru bertemu Bapak, itu diulang lagi dari awal lagi. Karena supaya lebih dari awal gitu ya Pak ya. Nah, namun sayangnya jadi kita baru sampai di kegiatan inti activity 2.
Dan itu kalau untuk dibilang puas sebenarnya belum Pak, karena belum sampai assessment, belum sampai goals-nya. Tadi saya lihat Iya, tapi kalau untuk sampai di tahap itu saya merasa sesuai dengan ekspektasi, karena anak-anak paham akan activity 1 tujuannya identifying the social function, mereka bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian di activity 2 identifying the structure. They are going to find out. Hampir mereka menemukan itu, karena saya kasih clue di situ bahwa identification isinya apa. Mereka menyusun kembali paragraf mereka. Itu hampir mereka mengenai lagi ke model. Jadi saya kemas lagi. Ketika dibuat semula ya. Iya. Oke, berarti ada rencana Misika untuk pembelajaran berikutnya itu memperbaikinya ya, Misika. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kita lihat bagaimana implementasi coaching Tirta di dalam supervisi akademik di sekolah binaan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan di sana sini dalam video ini. Mohon bantuan, masukan, dan saran positif buat video ini. Atur nuhun, terima kasih, salam literasi, salam dan bahagia. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.